Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallah. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita yang kita tentu tidak dapat menghitungnya kalau kita hitung satu persatu. Yang di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman dan kesehatan serta kesempatan yang patut untuk senantiasa kita syukuri sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang menjadi teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang sempat saya baca di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang salah satu prinsip yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wal takun dan jadilah minkum di antara kalian ummatu yad'una ilal khair. Jadi sekumpulan orang atau umat yad'una ilal khair yang menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf dan memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar serta mencegah kepada kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Kalau di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat. Jadi perintah untuk menjadi penyeru kepada kebaikan itu Allah menggunakan wal takum minkum ummatun. Artinya apa? Artinya lebih dari satu orang. Tidak merupakan individu-individu. Dari sini sudah dapat kita tangkap bahwa berjamaah itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Dalam menjalankan tugas kita untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu adalah kewajiban bagi kita, keniscayaan bagi kita untuk senantiasa melaksanakan tugas itu secara berjamaah. Karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, sedangkan peperangan antara yang hak dan yang batil itu akan selalu terjadi. Dan ketika orang-orang yang berusaha untuk menyeru kepada kebatilan itu berjamaah, sedangkan kita jalan sendiri-sendiri, maka kita akan berpotensi untuk mudah sekali dilibas. Maka ini adalah menjadi prinsip yang pertama bagi kita, yang harus kita pegang karena yadullah ma'al jamaah, begitu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sebuah hadis bahwa tangan Allah itu bersama jamaah. Maka termasuk dalam hal mendapatkan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas dakwah tersebut, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran itu dengan cara yang paling baik. Jadi
Di beberapa ayat itu yang lalu saya ingin menegaskan lagi yang sempat disampaikan oleh Pak Khairon tentang idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Jadi jika ra'a minkum munkaran, jika di antara kalian melihat atau menyaksikan kemungkaran, falyughayyir bi yadihi, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau enggak mampu maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, dan kalau enggak mampu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya orang-orang yang enggak bisa merubah dengan tangan dan dengan hati dan dengan lisan, maka dia dengan hati. Itu adalah orang-orang yang dipredikatkan dalam hadis tersebut adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Nah, ada di sini opsi yang pertama itu adalah yughayyir biyadihi, mengubah dengan tangan. Dengan tangan itu gimana? Dengan otoritasnya. Tidak kemudian hanya mengubah dengan tangan secara fisik, enggak. Ketika kita punya kekuasaan, kita punya otoritas, maka akan lebih mudah dia itu untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka marilah kita dalam sebuah jamaah yang baik, kalau kita mampu membentuk jamaah yang baik, meningkatkan kekuatan dalam menyeru kebaikan, untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bahkan nanti, ini tahun 2024, itu adalah tahun politik. Marilah kita bersama-sama untuk bisa memilih pemimpin-pemimpin untuk kita sendiri. Itu dari orang-orang yang baik. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang golput. Orang-orang yang kemudian, itu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nggak pernah diajarkan di zaman Nabi. Nggak usah milih. Kalau kita semua berpikir seperti itu, sedangkan orang-orang yang cenderung suka pada kemunkaran, kemudian mereka memilih orang-orang yang sesuai dengan yang mereka sukai untuk menjadi pemimpin negeri ini, maka jangan menyesal kalau kita nanti dipimpin oleh orang-orang yang suka berbuat zalim. A'udzubillah. Dan dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Tuhan, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar. Wa akhrijni makhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku darimu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, kekuasaan yang bisa memberikan pertolongan. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu harus kita miliki. Kekuasaan itu harus dimiliki oleh orang-orang yang solih, orang-orang yang bisa melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjalin ukhuwah kita, menjaga persaudaraan kita, jangan mudah terpecah belah. Mari kita bersama-sama untuk merapikan barisan, menguatkan persaudaraan kita dalam rangka menjalankan tugas-tugas kita, yaitu tugas utama kita sebagai seorang muslim dalam menyeru kepada kebaikan serta mencegah kepada kemunkaran. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.